Hai guys, welcome back to my channel Kintan HD. Apa kabar semua? Sempat pelangis, senang sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua. Tentunya hanya di Kintan HD yang pastinya bakal selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi. Kali ini gue bakal nge-share pengalaman gue ketika gue lagi holiday di kota Jakarta, lagi staycation di sebuah hotel di daerah Blok M bersama tentunya pacar gue, yang pastinya gue happy banget di sana. 3 hari 2 malam cukup lah buat kita ngabisin waktu di Jakarta. Gak usah lama-lama, karena kalau kelamaan juga bosen. Yang pastinya selama di Jakarta kita selalu mencari namanya fun. Dan kali ini gue berjumpa dengan salah seorang bule. Dan bule ini adalah bule blasteran dari Meksiko. Wow, kayak gimana Kim tuh ceritanya? Penasaran? Udah, gak usah berlama-lama ya. Siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Waktu itu tepatnya bulan Desember ketika mau merayakan ulang tahun gue, dan pacar gue ngajakin gue buat jalan ke Jakarta buat sekedar refreshing sambil ya liburan singkat gitulah ya. 3 hari 2 malam. Lalu kita berangkat dari kosan ke Jakarta menggunakan bis, dan waktu itu kita memilih kawasan daerah Jakarta Selatan, which is daerah Blok M. Kita berangkat hari Jumat jam 10 pagi, terus kita menggunakan bis langsung menuju ke Terminal Kampung Rambutan. Dan dari Terminal Kampung Rambutan kita langsung naik Grab menuju hotel ke kawasan Blok M, guys. Jujur li, gue pun juga kalau misalnya ke Jakarta lebih suka ke daerah Blok M, daerah Kemang, Gandaria gitu kan, terus Senayan. Kalau misalnya ke Jakarta nggak bakal jauh-jauh dari kawasan Jakarta Selatan aja, karena itu mungkin memang sudah nyamannya di sana, jadi susah buat kita move on ke daerah Jakarta yang lain gitu loh, guys. Pas nyampe sana ya kita seperti biasa check in di hotel, ya beres-beres gitu lah pokoknya ya, karena capek banget. Lumayan lama juga perjalanan karena macet di tol Cikampeknya. Aplikasi pelangi gue online kan, gue mencari gitu kan. Jujur sih banyak ya, banyak banget, beragam gitu lah pokoknya. Yang namanya Jakarta kan gak usah kita tanya lagi gitu ya, tinggal kita pilih gitu kan, monggo gitu. Pokoknya semuanya banyak banget, bertumpah ruah di kota Jakarta, guys. Waktu itu pun juga gue bingung sih, karena banyak banget yang inbox gue di Hornet buat ketemuan gitu kan. Sampai gue bilang ke pacar gue, ini gimana nih, ada yang ngajakin ketemuan gitu kan. Ya udah sono, ajakin aja gitu kan. Yang menurut lo suka dan tipe lo ajakin gitu. Ya udah deh, ntar gue pilih-pilih dulu gitu kan. Cile dipilih-pilih, secara gue tuh paling laku banget kali ya gitu. Ya emang bukan gue laku ya, tapi emang karena banyak inbox gitu kan, jadi gue ya tinggal milih gitu kan mau yang mana maunya. Masa gue mesti meladeni semuanya gitu kan nggak mungkin juga gitu. Sambil kita break, sambil kita buka-buka aplikasi, tiba-tiba pacar gue pun ngajakin gue buat jalan ke Blok M Square cari makan karena emang lapar banget. Ya udah, finally kita pun akhirnya jalan ke Blok M Square yang jaraknya nggak terlalu jauh dari hotel di mana kita nginep, guys. Jujur li, itu pengalaman yang seru banget ya. Pokoknya walaupun berdua, yang namanya berdua tapi dengan pacar itu sangat ya asik aja gitu. Kita leluasa, apalagi kita punya pasangan yang katakanlah sangat mengerti maunya kita apa, sangat sama-sama punya visi yang sama. Jadi kemanapun dimanapun pasti ya itu aja visinya sih, mencari yang namanya fun gitu loh, guys. Seolah seorang yang mau nemuin gue gitu kan, tapi gue nya nggak terlalu minat sih. Tapi ini orang dari Ambon gitu kan, terus gimana nih kira-kira gitu kan. Ya udah temuin aja deh katanya gitu. Kalau misalnya jadi kita ketemuan nanti malam jam 7-an, gue bilang gitu kan. Ya udah katanya. Jadi setelah kayak gitu gue keliling-keliling Blok M Square sama pacar gue. Intinya kita have fun waktu hari itu di Blok M, guys. Pokoknya kita seru-seruan aja, menghabiskan waktu bersama. Jujur li, gue happy banget. Pas jam 7 malam itu tiba-tiba pacar gue bilang, gimana, ada kabar gak orang Ambon ini? Gak ada sih. Yaudahlah kita lupakan aja yuk katanya. Ya udah deh, ayo kita ke HI yuk main katanya. Ya udah ayo. Akhirnya kita lupakan yang mau ketemuan sama gue yang orang Ambon ini, dan kita berangkat menuju ke Bundaran HI menggunakan MRT, guys. Sambil membuka aplikasi gitu kan, mencari, siapa tahu ada yang nyangkut, ada yang cocok, ada yang sesuai kriteria, ya kita bakal lanjut. Kita pun langsung ke halte MRT yang di Blok M.
langsung meluncur ke daerah Bundaran HI guys. Itu seru banget sih sumpah. Itu karena emang waktu baru-baru banget MRT ada gitu kan, makanya kita excited banget guys. Singkat cerita, tibalah kita di Bundaran HI guys, dan itu pas ketika nyampe ke atas, wow rame banget ya, karena emang weekend. Jadi sumpah gue seneng banget. Kita pun keliling-keliling foto-foto, pokoknya ya kayak orang-orang narsis gitulah. Terus kita mojok tuh, jadi di Bundaran HI itu ada pojokan gitu loh guys, kayak taman gitu kan. Jadi kita sana mojok sambil buka aplikasi, gue buka Grindr, buka Hornet, buka Walla, segala macem gitu. Tiba-tiba di Grindr ada yang ngechat gue guys, itu mukanya berewokan dan pokoknya dia bule. Terus gue pikir ini kayaknya foto palsu deh gitu. Dia nge-say hi gue gitu kan, hai, salam kenal. Pikir kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya bule bisa bahasa Indonesia gitu kan, kayaknya ini foto palsu gitu. Ya udah saya bujabanin gitu kan, iya salam kenal juga gitu. Stay di mana katanya, aku lagi di HI ini, di Bundaran HI lagi nongkrong, gue bilang gitu kan. Oh gitu, mau ketemuan gak katanya. Ketemuan, dalam hati gue kan ini kayaknya foto palsu deh gitu. Terus gue langsung bilang, itu fotonya asli nggak? Iya asli, kan penasaran gitu kan. Dikirim lah yang lain fotonya guys. Dan bener aja guys, itu orangnya keren banget. Jadi kayak cowok-cowok Meksiko gitu loh guys, kayak brewok, terus rambutnya ikal, udah gitu kulitnya tanning gitu ya. Terus ya gue sih awalnya nggak yakin gitu kan, dan gue langsung bilang ke pacar gue kan, ada yang ngajakin ketemuan lo ini bule gitu kan, serius, coba sini katanya lihat asli nggak sih ini, kata gue gitu kan. Kayaknya asli deh, nggak mungkin kalau palsu. Iya juga ya, dia ngajakin meet up, iya balas kan, gimana mau nggak kalau misalnya mau ke apartemen gue sekarang katanya gitu kan. Emang di mana apartemen lo? Dia langsung kasih lokasinya lewat Sherlock gitu. Tuh dia mau di apartemennya gitu kan. Ya udah cus, lumayan tuh, kapan lagi ketemu sama bule Meksiko gitu kan. Tapi gue agak ngeri sih gitu, takutnya ntar tiba-tiba gimana gitu ya, masa iya sih di apartemen katanya gitu kan. Tapi ya juga sih penasaran. Ya udah kalau misalnya lo penasaran, sekarang lo pesen Grab langsung menuju ke lokasinya cus, ke lama-lama ntar gue nunggu di sini katanya. Ya wis deh, akhirnya gue pun mengiyakan. Oke deh, gue kesana sekarang ya. Tunggu sekitar 10 menit karena emang jaraknya cukup lumayan ya, harus muter gitu. Setelah kayak gitu dia langsung bilang oke katanya. Lalu gue pesen Grab. Waktu itu karena malam hari gue males naik ojol, jadi makanya gue pakai Grab Car. Datanglah Grab Car ke depan kita di RHI itu. Langsung setelah itu gue langsung jalan, dan pacar gue bilang hati-hati ya katanya, pokoknya tetap komunikasi. Siap, gue bilang itu. Gue jalan tuh guys menuju ke apartemennya. Lumayan sih, cukup agak muter-muter ya, tapi emang masih satu lingkup di daerah HI juga sebenarnya si apartemennya guys. Pas nyampe sana, gue udah turun tuh dari Grab Car kan, udah nyampe nih gitu kan, langsung aja katanya ke lantai 27. Tinggi banget, gila, oh my god. Ya udah, gue langsung masuk ke apartemen itu, langsung naik ke lantai 27, dan balah gue di lantai 27 dan langsung menuju kamarnya guys. Jujur li gue deg-degan banget ya, karena takutnya gue ini kayaknya antara orang palsu atau gimana gitu ya. Oke lah, nothing tulus gitu kan, bismillah aja gitu. Nyampe lah gue depan pintunya, gue tekan belnya gitu kan beberapa kali, terus dibuka lah pintu guys. Dan finally, bener banget guys, itu real picture. Orangnya ganteng banget, keren banget, berewokan, seperti nampak di foto, bahkan aslinya jauh lebih keren gitu. Gue ngeliat sih kalau di foto kayak kurus gitu ya, tapi enggak loh, aslinya tuh ideal dan pas. Dia langsung senyum, sini masuk katanya gitu. Oh ya udah, makasih. Akhirnya gue pun masuk, pintu ditutup. Waktu itu ketika gue pertama kali ngeliat dia di balik pintu, dia pakai singlet, pakai kolor santai gitu. Pas nyampe masuk ke dalam apartemennya pun juga sangat cozy. Gue suka banget suasananya. Intinya gue suka sih, minimalis tapi sangat rapi, bersih dan wangi. Duduk katanya, ya makasih ya, salam kenal, salaman kayak gitu. Ya akhirnya kita pun langsung ngobrol gitu. By the way, kamu asli Meksiko apa gimana sih? Kok bisa bahasa Indonesia? Gue bilang gitu kan. Iya, kalau papaku orang Meksiko katanya, kalau ibu orang Jakarta, jadi blasteran. Oh gitu, pantesan bisa bahasa Indonesia. Iya katanya.
Tapi sumpah lo keren banget sih. Tadi ketika aku lihat di Grindr, gue pikir foto palsu gitu, makanya aku nggak yakin. Emang sih kebanyakan kayak gitu katanya. Kebanyakan pada nggak yakin sih, padahal ini aslinya aku kayak gini katanya gitu. Iya, sumpah aku suka, gue bilang gitu kan. Terus dia senyum aja. By the way, kenapa kamu pilih aku sih? Gue bilang gitu kan. Si random aja ya, dan kebetulan ketika lihat foto profil kamu di Grindr, kamu agak-agak oriental gitu, makanya aku suka yang sipit-sipit kayak gitu katanya. Tapi kan banyak yang lebih oriental, yang mungkin lebih sipit dari gue bilang gitu kan. Tapi kamu beda gitu, kayak ada Jepang-Jepangnya gitu, dia bilang. Emang sih kebanyakan orang kayak gitu bilangnya, kayak ada Jepang-Jepangnya gitu kan, padahal orang Sunda asli. Kebanyakan orang selalu bilang kayak gitu. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kamu di sini sendiri stay? Iya sendiri sih, pengen mandiri dan udah kerja juga katanya. Oh pantesan, keren ya, udah punya apartemen sendiri, udah kerja sendiri, gue bilang gitu. Pokoknya kita basa-basinya tuh seru banget sih, lebih kayak hal yang warming gitu kan, lebih hangat, lebih mendekatkan diri, yang sangat apa ya, yang tidak kerasa gerusuk gitu loh guys. Dan dia orang yang sangat punya attitude, punya manner, jadi gue nya pun juga suka guys. Kan kita bisa menilai kan kalau misalnya orang itu punya attitude atau enggak gitu kan, dan dia tuh pure banget punya attitude dan sangat gue suka banget sih kepribadiannya gitu kan. By the way, kamu pure B apa gimana katanya. Aku first style sih, gue bilang gitu kan. Oh kalau kamu, kalau aku sih pure T katanya. Wah mantep dong, gue bilang gitu kan. Ya begitulah katanya. Berarti kamu kalau di Jakarta kayak gini sering banget ketemuan ya, karena secara kamu kan orangnya ganteng, siapapun yang kamu mau, gue bilang gitu kan. Enggak juga sih katanya. Aku juga memilih-memilih kok, mana yang tipenya aku, mana yang bukan. Aku nggak mentingnya namanya ketemu-ketemuan, katanya misalnya emang gak cocok ya ngapa ketemuan gitu kan. Aku hanya nemuin orang yang menurut aku cocok dan aku suka. Ya aku cocok dan suka, kata gue gitu kan. Ya begitulah katanya, makanya kan aku ajakin, dia bilang gitu. Tapi sumpah lo, aku agak minder, gue bilang gitu kan. Kenapa sih katanya. Ya kamu kan keren, ganteng gitu kan, badannya tuh keren banget, terus tinggi. Aku yang kayak gini banget kayak jadi insecure, gue bilang gitu kan. Udah santai aja katanya gitu kan. Pokoknya gue suka banget sih guys. Dari profil Grindr sih usianya di bawah gue, tapi dia dewasa banget gitu. Apa emang kebanyakan boleh kayak gitu kali ya, pembawaannya dewasa, terus looknya juga gede banget kayak yang udah berusia, tapi dia masih muda gitu. Dan sumpah sepanjang ngobrol pun memang sih agak sedikit kayak gimana bahasa Indonesianya ya, tapi dia termasuk yang lancar gitu bahasa Indonesianya sih. Gue acung jempol lah gitu kan, meskipun agak sedikit unsur kayak aksen-aksen luarnya gitu loh guys. Mau minum nggak katanya. Oh boleh boleh. Lalu udah ambil minum gitu kan. Pas ngambil minum, gue pikir dia mau ngambilin apa gitu kan, ternyata dia malah ngambil minuman yang bikin oleng gitu kan. Gue bilang ke dia, aduh sorry deh, gue gak minum ini kayaknya. Nah kenapa katanya gitu kan, karena aku nggak bisa nginep nih, aku ditungguin sama teman di HI, gue bilang gitu kan. Oh jadi nggak bisa nginep katanya. Nggak bisa, jadi aku nggak bisa lama-lama juga gitu kan. Oh jadi pengen cepet-cepet nih, dia bilang gitu kan. Ya nggak juga sih, tapi aku nggak bisa sampai pagi, gue bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Bentar deh katanya, dia ambil lagi ke kulkas, dan kali ini gue dikasih orange juice. Jadi dia minum yang bikin oleng dan gue minum orange juice. Ya udah kita langsung minum bareng, ngobrol lagi sambil berhadap-hadapan kali ini. Terus sekarang dia mendekatkan diri. Awalnya kan ketika kita lagi ngobrol awal-awal itu dia agak sedikit jaga jarak ya. Setelah dia ngasih gue minuman, dia mulai mendekatkan diri, dan gue yakin banget ini orang tipikal yang aktif gitu kan. Dan benar saja tuh guys, ketika kita lagi asik-asikan ngobrol, tiba-tiba gue digini nih, digitu. Dan pas ketika waktu itu terjadilah ini yang pertama kalinya, dan jujur li itu gue suka banget dan sweet banget. Dan dia emang very romantic boy, karena gue dari awal nangkep sih dia bener-bener memang sangat bisa membawa suasana yang begitu slowly but sure, dan gue suka banget. Dan dia tipikal yang sangat tidak gerasa kerusuk. Cukup lama sih kita spend begini ya, terus kita udahan, senyum lagi, ngobrol lagi, terus lama kemudian begini lagi, terus agak lama lagi, terus berhenti lagi, begitu lagi.
sampai pada akhirnya itu kan masih di sofa ya, gue pun begini lagi cukup lama, dan yang kali ini cukup makin bermain gitu kan, sampai pada akhirnya gue pun ketika begini tak sadar gue diajak rebahan gitu kan. Jadi gue ngelakuin begini sambil gue rebahan dan dia di atasnya gue. Jujur itu first time buat gue seneng banget karena gue sedikit mendapat ini yang pertama yang sangat manis dan juga cukup lama gitu kan. Dan finally akhirnya kita pun ngelakuin yang namanya pemanasan guys. Ya udah, setelah kayak gitu, karena suasana udah sama-sama dalam kondisi pemanasan, dia berhenti sebentar, dia lepas area atas, gue pun juga sama gitu kan. Lalu kita lanjut lagi, kita begini lagi, lalu dia mulai bermain ke area ini segala macem, pokoknya itu semuanya yang ada di diri gue gitulah, yang ada di diri gue gitulah ya. Dia bener-bener kayak pandai banget, sangat slowly but sure, pokoknya very smooth gitu. Gue seneng banget kayak gitu guys. Setelah kayak gitu cukup lama tuh ya kita ngelakuin di sofa itu, tiba-tiba dia langsung narik gue, karena tubuh dia yang tinggi, gue langsung diangkat sama dia ke kamarnya, dan pas nyampe sana langsung gue dilepakin di atas bed. Dan setelah kayak gitu, sebelum dia ngelanjutin pemanasan, dia langsung nge-prepare area bawah, dan finally sekarang dia dalam keadaan full. Lalu karena dia pun juga ngelakuin hal yang kayak gitu, gue pun juga inisiatif biar sama-sama full. Dan wow banget guys, gue hampir takut loh. Lo takut sih Kim? Gue liat somethingnya itu bener-bener amazing gitu. Ini sih amazing banget ya. Pokoknya bukan sekedar gede tapi juga very long gitu. Makanya gue ketika ngeliat itu sih ada rasa senangnya, ada rasa worry-nya, ada rasa takutnya gitu. Bakal kayak apa nih ntar gitu kan. Ini kayaknya gak akan sanggup gitu gue untuk do something sama dia dengan yang kayak gini mah gitu kan. Tapi ya udahlah, gue enjoy aja dulu, gue mencoba untuk slow gitu kan. Lanjut lagi, kita pemanasan lagi, dan somethingnya gue pun juga bangkit. Dia pun juga sama. Pokoknya intinya gue sangat benar-benar dimanjakan banget guys. Dia sangat pandai sekali ngelakuin pemanasan saat itu, dan ngerim pun juga dia tidak ragu-ragu. Gak perlu gue prepare untuk misalnya clean segala macam dulu, tapi dia lanjut ngerim dulu. Meskipun gue agak sedikit gak enak itu kan, takutnya ada rasa yang gimana-gimana, tapi dia lanjut aja ngerim gue cukup lama juga. Dan dia pandai juga sampai berkali-kali gue berekspresi suara yang sangat lepas ketika gue dirim kayak gitu. Terus setelah kayak gitu kembali lagi, kita begini lagi cukup lama. Sekarang saatnya gue ngelakuin yang namanya karaoke guys. Itu pertama kali gue ngelakuin karaoke sampingnya dia yang amazing banget, dan sumpah rasanya gue happy banget untuk ukuran yang bener-bener amazing kayak gitu ya guys. Ya udah, akhirnya gue pun ngelakuin yang namanya karaoke. Mantap banget pokoknya. Gue suka banget sih. Cuman kalau untuk do something yang berikutnya nggak tahu tuh bakal seperti apa gitu kan. Intinya gue suka banget sih ngelakuin karaoke waktu itu. Dan tak lama kemudian setelah gue beberapa saat ngelakuin karaoke, terus tiba-tiba dia langsung nyiapin posisi gitu kan. Dan gue yakin banget kalau dia akan ngajakin gue ke step berikutnya. Cukup deg-degan, tapi gue penasaran, tapi gue takut, tapi gue pengen. Jadi antara gimana campur aduk lah gitu ya. Lalu setelah kayak gitu, tiba-tiba dia persiapkan diri. Dia punya persiapan yang bener-bener sangat matang. Gue pun juga persiapan. Nah karena gue udah cukup relax ya setelah ngelakuin pemanasan tadi, lalu akhirnya dengan kondisi yang gue di bawah kayak gitu, akhirnya dia mulai ngelakuin ke step berikutnya. Dan pelan-pelan banget dia ngelakuinnya. Jujur itu gue agak sedikit gak nyaman awal-awalnya gitu, karena ya amazing banget ya kayak gitu. Gue hampir kayak takut, malah gue awal-awal kayak sempet menolak gitu kan, kayak nggak mau, tapi nggak enak gitu. Dicoba lagi sampai beberapa kali sampai akhirnya gue udah menemukan posisi yang enjoy. Lalu
Setelah beberapa saat dicoba, akhirnya kesekian kalinya somethingnya dia berhasil bener-bener full, dan kita ngelakuinnya guys. Itu rasanya sesek banget. Gue hampir kayak gimana ya, ekspresi gue kayak gini nih, udah kayak gimana tuh gitu kan. Tapi setelah kayak gitu dia langsung pelan-pelan bergerak maju mundur pelan-pelan banget. Tak lama kemudian akhirnya rasa enjoy dan nyaman pun datang guys. Yang awalnya gue nggak nyaman jadi berganti gitu kan, nyaman dan enjoy. Dan tak lama kemudian somethingnya gue yang udah dalam keadaan tertidur lagi pelan-pelan bangkit lagi, dan finally kita pun di dalam frekuensi yang sama-sama nyaman dan menikmatinya guys. Itu sumpah, walaupun somethingnya dia amazing banget, ketika udah nyaman kayak gitu berasa kayak biasa aja sih jujur. Cuman bedanya lebih apa ya, lebih kena gitu, lebih sesek gitu loh. Ya udah dia langsung ngelakuin gerakan gitu kan. Pokoknya gue seneng banget sih, itu dia pandai banget, slowly but sure, pelan cepetnya dia pandai mengatur pokoknya, dan dia nggak egois gitu kan. Itu sih yang gue suka. Terus setelah kayak gitu dia narik gue, terus sekarang posisinya gue di atas dia dan gue yang ngelakuin gerakan naik turun karena gue pegel. Terus diganti sama dia dan kondisi yang kayak gitu. Terus dia bangun dan kondisinya sambil duduk kita ngelakuin gerakan yang sama, dia yang bergerak sambil begini juga. Tiba-tiba dia bergerak kayak mau bangun gitu, dan ternyata akhirnya gue pun digendong, dan sumpah itu rasanya mantep banget guys. Bener sih, kalau misalnya nemuin something yang kayak gitu, kalau digendong itu emang paling juara, emang paling the best gitu kan, karena tidak mudah lepas gitu kan. Jadi gue enjoy banget guys ketika dia mulai ngelakuin gendong gitu kan, dia bergerak pelan cepat sambil begini juga. Itu gue sambil berekspresi suara gitu kan. Pokoknya gue sangat-sangat enjoy. Setelah kayak gitu gue langsung ditaruh lagi di atas bed dan lanjut lagi. Kali ini gue dikesampingkan dengan gaya yang menyamping gitu. Pokoknya itu mantap banget. Pokoknya sangat atraktif lah gitu. Dia pandai banget mengajak gue untuk berubah dari style satu ke style berikutnya. Setelah menyamping kita gaya yang ke belakang kayak guguk gitu kan. Terus setelah kayak gitu dibalik lagi, gue akhirnya di bawah. Dan kali ini adalah setelah sekian lamanya kita ngelakuin yang namanya do something itu, dan berapa banyak style kita lakuin, cukup lama kita ngelakuinnya. Dan ketika waktu itu somethingnya gue kan lagi dalam keadaan bangkit-bangkitnya gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung berbisik gitu kan, tuntasin aja ya katanya. Ya gue bilang gitu kan. Lalu tak lama kemudian dia mengencangkan gerakan, dan finally dia pun akhirnya tuntas. Pas tuntas dia kan lepas gitu ya, langsung gue lihat itu bener-bener gue ngelihat sesuatu yang tumpah ruah gitu loh guys. Amazing banget sih. Emang ya, yang namanya bule gak pernah gagal gitu kan. Itu banyak banget. Itu gue sampai kayak speechless lah gitu. Terus dia kelar. Setelah lama kemudian dia pun bantuin gue buat tuntas. Dan tak lama kemudian akhirnya gue pun tuntas guys. Gue happy banget dan dia pun juga sama. Ya karena gue gak nyaman, jadi gue akhirnya ke kamar mandi buat clean up duluan. Gue langsung pakai outfit lagi, dan suasana udah kembali santai. Kalau dia sih santai ya, hanya mengenakan kolor doang gitu. Kita ngobrol lagi, terus gue langsung bilang ke dia, mantep banget ya, pertama kali loh ngerasain something yang amazing kayak kamu gitu kan. Gimana kamu? Nyaman gak tadi katanya? Awalnya sih agak sedikit gak nyaman, tapi lama-kelamaan nyaman sih. Thank you ya katanya, kamu juga mantep kok, gak sia-sia aku ngajakin kamu kesini katanya. Aduh jadi malu takutnya tadi aku ngecewain kamu, gue bilang gitu kan. Enggak kok, santai aja, jujur aku juga suka katanya gitu kan. Udah guys, setelah kelar kayak gitu kita ngobrol sebentar, karena gue gak mungkin lama-lama, jadi gue pamitan.
Pertemuan pertama dan terakhir, karena gue harus kembali ke HI nemuin pacar gue, dan cukup lama gue ninggalin dia, kasihan 2 jaman. Jadi gue pun kembali ke HI menggunakan Grab, dan kelar sudah perjumpaan gue dengan bule Meksiko ini guys. Gue pun langsung ke HI lagi ngejumpain pacar gue yang nungguin, kasihan 2 jam. Tapi untungnya dia langsung pindah ke tempat yang cafe, mini cafe gitu, jadi dia nggak bete sih. Pas sampai sana ya kita happy sih, gue ceritakan apa yang terjadi gitu kan, dia pun happy. Dan finally malam hari itu gue nggak sia-sia, nggak berjumpa dengan cowok Ambon, tapi gue berjumpa dengan cowok Meksiko blasteran. Itu rasanya mantep banget dan luar biasa banget guys. Jakarta emang mantep ya, Jakarta gitu loh. Semoga kalian terhibur dengan pengalaman gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, gue Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.